Hai, di video atau konten gue yang kali ini, mohon maaf gue nguploadnya telat dikarenakan sebenarnya gue lagi dilema gitu, gue mau ngupload konten tentang apa. Jadi sebenarnya gue tuh mau bahas tentang IMF sama sejarahnya Permata Bank muncul tuh kayak gimana. Namun menurut gue ada suatu hal yang tidak tepat gitu. Jadi gue menunggu suatu hal momen tersebut gitu. Jadi setelah gue tunggu-tunggu gitu ya, ternyata hari ini muncul momen tersebut gitu. Ternyata ada yang bisa gue jadiin konten utama pertama gue nih yang buat gue upload. Jadi ini gue ceritain ya. Ini kan video sama podcast gue masukin. Jadi kalau ini video lu bisa sambil dengerin atau ngerjain tugas bisa. Soalnya gue cuma ngebacot kayak gini doang. Soalnya ya kan gue nggak bisa masukin suara kalau di YouTube. Jadi gue harus masukin video. Jadi nanti tampilannya seperti ini aja. Oke, jadi ceritanya gue akan menceritakan suatu kasus gitu. Jadi baru aja hari ini gue ketemu sama salah satu sales mungkin ya bisa dibilang sales di broker futures gitu, futures gold gitu ya. Kalau broker lokal gue gak akan sebut nama PT-nya, mungkin gue akan ganti nama PT-nya dan nama salesnya siapa. Oke, anggap aja PT-nya namanya Duo Jaya di Jakarta gitu. Tadi gue baru aja ketemu hari ini tanggal 13 Agustus 2020 WIB. Gue tadi ketemu di daerah di mall, di Starbucks gitu, di mall di Jakarta Selatan lah, ya deket-deket ITC Kuningan sama Ambas. Terus pas gue ketemu, sebenarnya gue udah kenal sama ini sales, anggap aja namanya Alexa, dia cowok ya. Sebenarnya gue udah ketemu sama dia tuh kayak 3 tahun yang lalu, namun gue nggak tertarik karena programnya ya bukan sesuai keinginan gue gitu. Terus gue ketemu sama dia tuh dikarenakan ketemu lagi hari ini tadi dikarenakan gue lagi di toilet gitu, gue lagi boker, terus tiba-tiba gue lagi main game tuh gitu, terus ada yang telepon gue, nomornya tidak dikenal. Nah, nomor yang Alexa yang lama ini sebenarnya gue udah punya, tapi jadi dia sempat ngechat gue tapi gue nggak gubris gitu karena ya tidak sesuai dengan visi misi gue atau keinginan gue, jadi ya gue cuekin aja. Uh, Terus dia bilang bahwa ada program baru nih mas, gini-gini. Terus ya, nah ya udah kebetulan gue lagi nggak ada kerjaan, jadi ya gue datang aja ketemuan di Starbucks gitu. Terus gue tanya lah, jadi program lo apa yang berbeda gitu. Terus ya udah. Tapi sebelum dia ngasih tahu programnya apa yang berbeda, dia ngasih tahu dulu bahwa klien gue tuh ada yang naruh 1 miliar dalam 1 bulan untungnya 60 juta, ada yang untungnya 80 juta, ada yang naruh 100 juta pun ada yang untungnya sampai 10 juta per bulan gitu. Ya terus gue gue yayain aja gitu kan. Buat lu yang masih awam gitu ya, lu jangan terpukau dengan puluhan jutanya tersebut ya. Lu harus melihat dalam bentuk persen. Oke, karena ya uang 1 miliar kalau untungnya 60 juta dalam 1 bulan itu kan berarti hanya 6%. Nyambung, dalam 1 bulan hanya 6%. Kalau uang lu 1 miliar untungnya 80 juta, itu kan sebenarnya dalam 1 bulan lu untungnya 8%. No big deal, gak ada sesuatu yang wah di situ sebenarnya. Cuma ya gara-gara dibaca puluhan jutanya, jadi otak lu terkesan menjadi itu lebih gede. Padahal sih kalau dalam bentuk rasio persenan ya hal yang biasa aja gitu. Ya lu nggak usaha futures juga, trading di futures juga bisa gitu. Itu sih yang mau gue kasih tahu pertama kali. Jadi jangan terpukau dengan puluhan juta, lo harus fokus dengan persenan. Jadi sebenarnya gue yain aja. Terus gue tanya, ini akun nasabahnya sistemnya gimana? Nasabahnya naruh duit terus lo kelola, maksudnya si Alexa sales ini yang kelola, atau nasabahnya itu ya udah main sendiri gitu, dikelola sendiri gitu sama si nasabah akunnya. Ternyata ada yang dikelola sama si Alexa ini, ada yang nasabah kelola sendiri. Tapi mostly sih dari yang percakapan gue dengan Alexa tadi, dia bilang mostly ya nasabah tersebut akunnya dikelola sama si Alexa ini, mulai yang 1 miliaran, ratusan juta dia yang ngatur. Oke, setelah sampai situ gue mikirnya berarti kan sistemnya gini dong. Kalau gue naruh duit di lu,
Berarti kan gue mempercayakan segala sesuatu di lo gitu ya. Terus kalau gue rugi gimana nih? Kalau gue untung ya oke gitu. Tapi kalau gue rugi apa? Apakah ada jaminannya minimal modal gue balik? Kayak gitu. Itu kan pertanyaan yang paling krusial gitu. Terkadang lu itu hal krusial tapi lu lupa nanya hal tersebut ke sales lu atau orang yang approach ke lu untuk naruh modal gitu. Lu lupa nanya hal yang kalau rugi ini gimana modal gue dibalikin kah atau gimana? Itu pertanyaan yang paling krusial dan paling dasar tapi lu lupa. Entah lu lupa karena terpukau dengan puluhan juta profitnya atau lu terpukau dengan sales kecantikannya or kegantengannya. Ya ya balik lagi kalau lu mau terpukau karena kecantikannya gitu ya, karena paras gitu ya, ya gue saranin sih ya tolong dipisahkan gitu. Karena ini kan bisnis gitu ya, ini kan bisnis gitu ya, ini gue akan ngomong berulang-ulang gitu ya. Ya jangan terpukau dengan paras kecantikannya, karena ya lu itu lagi di approach naruh uang ratusan juta atau miliaran. Kalau lu mengiyakan dan naruh duit miliaran gara-gara terpukau karena kecantikannya digodain dan uang lu hilang miliaran tersebut atau ratusan juta tersebut, apakah tidak lebih baik lu sewa open BO yang harganya mahal or artis yang open BO yang harganya mahal? Ya gue sih mikirnya ya untung ruginya aja sih. Kayak ya gue naruh miliaran gara-gara ceweknya cantik yang jual salesnya. Terus udah gara-gara cewek cantik terus gue naruh miliaran terus duit gue rugi. Udah. Terus ceweknya gue cuma dibilang makasih mas doang. Ya kalau gue sih ya gue mikir ya mending gue bikin budget aja sendiri 1 miliar gue mau buat open BO buat nyewa cewek buat begituan. Ya gue nggak cuma buat digoda-godain, emang beneran dipakai. Kalau menurut gue sih lebih efektif itu gitu daripada lu digodain doang terus duit miliaran lu habis terus lu nggak dapat apa-apa gitu, cuma dibilang makasih mas doang udah. Ya kalau lu naruh 1 miliar emang budgetnya buat make begituan ya setidaknya kan bukan makasih mas, selamat pagi mas ya minimal. Ya 1 miliar kan lu bisa dapat macam-macam. Oke, terlepas dari itu ya intinya sih ya gue mau ngasih tahu ya jangan terpukau dengan hal tersebut. Ya lu mikir bisnis itu bisnis gitu. Akhirnya singkat cerita gitu ya, terus gue ngobrol sama dia. Ya dia kan bilang portofolionya bagus gitu. Dia tunjukin untungnya kagak pernah ada lossnya. Terus gue tanya yang pertama, ini umur masing-masing akunnya gimana? Maksudnya umur akun tuh gimana? Nasabah join itu kapan, kemudian sudah bertransaksi dalam durasi berapa lama gitu. Ternyata umurnya tidak ada yang lebih dari 6 bulan. Umurnya tuh maksimal 1,5 bulan ke 2 bulan. Ya, kalau dari gue sih, ya gue mikir tuh yang namanya portofolio kan kayak CV aja gitu kan. Kalau lu CV kan, kalau lu lamar kerjaan, CV itu kan sampai tahunan gitu kan. Kayak lu bikin S1 aja, itu butuh 4 tahun men buat lamar kerja gitu, buat dapetin gaji UMR Jakarta 4,8 juta atau 7,5 juta. Ya itu 4 tahun lu ngelamar, itu butuh waktu 4 tahun buat naruh CV portofolio lu. Sementara berarti kalau itu sales minta gua naruh uang ratusan juta atau miliaran juta, berarti kan ya gue butuh portofolio yang lebih konkret dong. Gue gak bisa merely on tweet atau bersandar atas kepercayaan dengan portofolio 2 bulan doang. Gue harus lihat ya minimal 6 bulan, tapi sebaiknya sih 1 tahun. Kayak gitu loh. Ya gimana dong, gue kan kayak kantor lo aja ngerekrut orang S1 tuh butuh 4 tahun. Masa gue naruh miliaran cuma berdasarkan laporan 2 bulan? Ya gak bisa gitu dong. Itu sih yang pertama yang gue tidak suka. Makanya ya udah gue senyum-senyum aja. Untung kan pakai masker gitu kan,
pas social distancing kalau keluar harus pakai masker, ya gue senyum aja dalam hati gitu kan, dalam masker gue. Kayak dikira gue bego kali. Ya terlepas niat dia baik atau enggak, ya menurut gue itu agak ada menjebak-jebaknya. Terus ada hal kedua yang mau gue bahas. Oke, pembahasan yang kedua itu kan dia bilang portofolionya bagus gitu ya, yang dikelola akunnya, kagak ada rugi. Pokoknya kita ngambil gold itu ngambilnya 2 poin aja mas. Misalnya 2 poin tuh dari $2.000 ke ambilnya ke $2.002 gitu. Ntar stop lossnya di 6 poin aja, 6 poin lebih jauh. Jadi rasio untungnya 1, rasio ruginya 3 gitu. Jadi 1:3. Jadi kalau ruginya 6 juta, kalau untungnya 2 juta kayak gitulah. Ya menurut gue sih ya serem aja sih, kayak ya, jadi kalau lu untung 3 hari terus bisa disapu habis dalam waktu 1 hari dong. Gitu. Tuh gue mikirnya sih. Terus kan gue bilang, gue nanya gitu kan, portofolio kami bagus mas gitu, kata si Alexa ini. Terus ya udah gue tanya, kan kalau mas yakin banget nih, kan portofolionya bagus banget. Ya udah gini aja mas, kan kalau dari PT itu kan tidak bisa gitu melakukan garansi gitu. Soalnya emang izinnya kan dia broker gitu, bukan manajer investasi gitu. Tapi kan ini kan saya ngomongnya sama Mas Alexa nih. Jadi apakah Mas Alexa bisa membuat personal garanti gitu? Maksudnya ya kan saya naruh modal ke Mas gitu. Ya Mas bisa menjaminkan nggak kalau rugi setidaknya uang modal yang saya taruh itu Mas bisa kembalikan gitu. Saya nggak butuh. Kalau untung ya saya nggak mau deh, nggak apa-apa. Untung 1 bulan buat Mas juga nggak apa-apa. Atau ya pokoknya intinya kalau gue rugi, at least modal gue balik modal. Sesuai deal-dealnya, setelah mau 0 itu saldonya lu tradingin sampai 0 atau sampai 30% dari nilai saldo. Terus gue maunya naruhnya kecil aja mas, gue mau naruh 50-100 juta aja. Soalnya tujuannya adalah ya gue nggak tahu lu mampu atau enggak untuk menggaransikan uang tersebut gitu. Kalau gue langsung naruh 1 miliar kan takutnya lu juga gentar gitu kan untuk menjaminkan bahwa uang itu kalau rugi ya harus diganti 1 miliar gitu. Ya gue juga nggak mau lu merasa tertekan dalam mengelola duit gue. Lu kan, gue maunya ya lu happy, gue juga happy. Jadi ya gue naruh 50-100 juta aja. Nanti ya terserah lu mau personal garantinya kayak gimana, bebas. Ntar gue settingin lawyernya. Terus mau kalau ruginya ntar lo harus bayar langsung, dicicil setelah lu, nggak apa-apa, gue mau. Yang penting ada personal garanti, jika duit gue rugi habis atau gimana ya uangnya lu gantiin gitu. Gue nggak minta di sini, gue minta personal garanti adalah modalnya doang ya. Gue nggak minta fixed price, gue mau untung lu harus setoran ke gue 10% per bulan atau 10% per 2 bulan, per 3 bulan. Enggak, gue cuma minta kalau duit gue rugi, modalnya lu gantiin. Cuma gitu doang. Entah digantiin di bulan, gue kasih waktu dalam 1 bulan, 3 bulan, ya terserah. Pokoknya ya kalau gue rugi, uangnya gue balikin. Uang gue lu balikin. Ternyata, ini maaf ya gue ngomongnya muter-muter, soalnya gue harus menekankan hal tersebut kepada lo. Oke, nah terus singkat cerita setelah gue ngomong gitu ya, gue tanya ke dia, ternyata ya dia tidak berani untuk menggaransikan uang tersebut gitu. Terus ya gue bingung dong, kayak kan lu yakin nih portofolio lu bagus, kenapa lu tidak yakin untuk meyakinkan klien atau calon klien nih gue untuk naruh duitnya di lu untuk lu kelola? Ya kalau lu nggak yakin kan berarti there's something wrong. Padahal gue cuma minta balik modal doang. Gue nggak minta fixed price. Mau 3 bulan kemudian atau tahun depan duit gue kagak untung-untung nggak apa-apa. Untungnya 1% kagak apa-apa. Gue cuma minta jaminan duit gue, modal gue balik. Ternyata tidak bisa hal tersebut dilakukan. Ya dengan berat hati ya gue pergi dari meeting tersebut karena ya dasar yang pertama, dia tidak bisa menjaminkan dana modal gue. Ketika gue nanyain hal tersebut ya dia muter-muter, ya mas coba lihat aja dari broker lokal yang lain. Bisa menjaminkan nggak? Ya
yang nggak bisa ya kan, tapi kan gue deal-dealan sama lu, kan gue deal-dealannya personal. Lu yang menjaminkan selalu untung atau pasti untung, or at least bakal untung. Ya kalau kayak gitu ya berarti ya lu yang jaminin lah kalau kayak gitu. Terus gue ditanya balik, emang mas kalau saya taruh modal di mas bisa balikin, mas bisa jamin bahwa modal saya bakal balik? Ya berani lah. Ya kan ketika lu membuka usaha dan sudah berjalan gitu ya, udah 5 tahun atau 4 tahun, ya setidaknya kan lu sudah memiliki knowledge atau pengetahuan ya, dan lu bisa mengontrol marketnya atau setidaknya sudah memforecast atau memprediksi atau menguasai marketnya. Jadi lu sudah bisa menghitung kapan gue balik modal, kapan gue untung. Kalau gue rugi, gue balik modalnya lagi kapan. Kalau gue rugi, terus gue harus gantiin kliennya, ini gimana? Ya, ya udah gue bilang ke Alexa, ya kalau lu naruh duit ke gue, ya gue bisa jamin duit itu bakal gue balikin. Kalaupun gue rugi, gue pasti bakal balikin. Kalau gue untung ya pasti gue jamin balikin plus interest. Mungkin kalaupun gue rugi, gue juga bakal berusaha untuk balikin interestnya. Interest tuh bunga ya, jadi kayak ya gue jamin 10% setiap 2 bulan gitu. Ya gue bakal jamin ke orang yang gue pinjem. Misalnya ada orang minjem, gue minjem duit nih 5 miliar. Terus gue bilang bunga gue 3% untuk 3 bulan ya. Ya gue jamin 3%-nya bakal balik, modalnya bakal balik. Kalau gue rugi, gue bakal bilang sama klien gue, duit gue tuh kayak gini-gini. Tapi gue akan balikin modal lo dalam tempo segini. Deal kayak gitu loh. Gue maunya suatu hal yang clear. Lu kalau di approach sama suatu sales ya, lu bilang ada nggak personal guarantee. Personal guarantee itu adalah garansi perorangan gitu kan. Kalau alasannya, oh ini nggak ada mas, perusahaan kami tuh nggak, soalnya broker bukan manajer investasi, jadi nggak ada garansi-garansian. Ya udah kalau kayak gitu ya lu minta personal garansi yang dari individual. Kalau bisa garansinya ya keturunannya juga lu garansiin. Jadi dia punya anak atau punya apa ya, dia yang akan menggaransikan bahwa utangnya akan diganti sama orang tuanya. Utang orang tuanya akan diganti sama si anaknya atau cucunya. Ada kok perjanjian yang seperti itu gitu. Jadi yang mau gue sampein, maaf ya gue ngomongnya ulang-ulang, jadi soalnya ini kontennya menurut gue suka nih suatu hal yang toksik dan harus dipikir dengan kritis juga. Terus ya itu aja sih sebenarnya yang mau gue bahas kali ini tentang perkembangan sales broker lokal gitu ya. Ya udah, itu aja kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.